saya kewajiban sebagai warga negara datang, memenuhi panggilan, kemudian ditanyakan, konfrontir dengan saksi yang lain. Dan saya sekarang ini memang datang ke teman-teman wartawan, ditanyakan saja kepada kejaksaan, ini sedang berproses. Halo sahabat jurnalis, saat ini kita berada di kantor Kejaksaan Negeri Bitung dan sementara menunggu hasil konfrontir dari pihak Kejaksaan Negeri Bitung terkait dengan kasus dugaan korupsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Dan pihak Kejari Kota Bitung pada hari ini telah menghadirkan Ibu Koni, Ibu Wali Kota Bitung yang juga ikut dikonfrontir bersama dengan mantan bendahara Ibu Titi dan Bu Pinkan Palenden. Dan tadi kita akan dengarkan hasil dari konfrontir, kita akan wawancara, semoga Ibu Wali bisa berkenan untuk kita wawancarai dan menyampaikan apa yang telah menjadi hasil dari pemeriksaan oleh pihak Kejari Kota Bitung. Seperti apa videonya? Tonton terus dan dukung terus channel ini dengan subscribe. Cekidot. Kejaksaan Negeri Kota Bitung kembali memanggil Koni Lombandrau pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021. Pemanggilan Koni ini dalam rangka melakukan konfrontir terkait dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Bitung. Istri Wali Kota Bitung ini memenuhi panggilan ketiganya sebagai saksi oleh pihak Kejari Bitung bersama 2 orang lainnya, yakni Pinkan Palenden dan mantan bendahara Titi yang sebelumnya ikut diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Ketiganya tiba di kantor Kejari Bitung sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah dan diperiksa di ruangan Kejari Bitung Prengkison. Kurang lebih 1,5 jam berada di ruangan, ketiganya terlihat keluar dari ruangan sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Tengah. Saat keluar, Koni yang sudah ditunggu sejumlah awak media itu awalnya tak ingin diwawancarai dan hanya mengatakan agar wartawan menanyakan saja langsung ke Kejari Bitung terkait pemeriksaan dirinya itu. Meski begitu, Ketua TP PKK Kota Bitung ini akhirnya buka suara dan mengatakan dirinya hanya datang sebagai saksi memenuhi panggilan Kejari Bitung. Dia mengaku sebagai warga negara yang baik datang memenuhi panggilan tersebut. Dia mengaku hanya ditanyakan dan dikonfrontir dengan sejumlah saksi lainnya dan menyampaikan hanya dicerca 2 pertanyaan saja, yakni ditanyakan apakah sehat dan terkait dengan anggaran maklon baju. Dalam keterangannya, Koni mengaku tidak tahu menahu terkait dengan anggaran maklon baju sebesar Rp500.000. Dia pun bahkan tetap ngotot dengan keterangannya yang sebelumnya mengatakan hal yang sama, bahwa dirinya tidak tahu menahu terkait dengan anggaran maklon baju tersebut. Usai diwawancarai awak media, Koni terlihat bergegas pergi dari kantor Kejari Bitung sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Tengah dan langsung menaiki mobil HRV warna putih bernomor polisi DB 1024CG. Sementara itu, saksi lainnya yakni Pinkan Palenden saat diwawancarai awak media mengatakan bahwa dirinya hanya dicerca 2 pertanyaan saja. Saya kewajiban sebagai warga negara datang, memenuhi panggilan, kemudian ditanyakan, konfrontir dengan saksi yang lain. Dan saya sekarang ini memang datang ke teman-teman wartawan, ditanyakan saja kepada kejaksaan, ini sedang berproses. Tapi kalau saya ditanya, apakah keterangan masih sama seperti yang lalu? Ya, masih sama. Jadi saya menyampaikan
tidak mengetahui tentang penjahitan baju korpi itu, kemudian saya tidak meminta menjahitkan baju korpi itu, dan kemudian saya tidak menerima baju korpi itu. Yang 500.000 itu Kang Bu? Iya, ongkosnya 500.000 biaya jahit. Tapi Bu, dari saksi lain bilang Ibu menerima uang itu, Bu. Cuma itu yang saya disampaikan ke saya. Jadi kalau untuk yang lainnya silakan tanya. Ada berapa pertanyaan Bu tadi? Cuma 2 pertanyaan. Apakah sehat? Kemudian apakah masih sama seperti dengan jawaban yang lalu? Masih sama kan? Saya tidak. Jadi diulang lagi. Ya. Jawaban saya adalah saya tidak tahu tentang penjahitan baju korpi itu. Saya tidak meminta tentang hal itu, dan kemudian saya tidak menerima baju korpi itu. Siap, makasih. Bajunya ada, Bu? Nggak tahu, nah saya tidak pernah terima. Itu saya tidak pernah terima, titik cuma itu. Karena memang kan Pak Kadir bilang sekarang ini tidak boleh berdusta. Jadi saya sudah sampaikan sebagaimana adanya. Mohon kepada wartawan juga, tolonglah apa yang saya sampaikan itu yang dibuat. Oke, siap. Yang seperti lalu-lalu saya sampai seperti itu, profesional dan berita. Terima kasih ya. Oke, Bu. Saya Anda Terima kasih, Bu. Terima kasih. Mari, Bu. Iya, kemarin waktu lalu nggak datang waktu wawancara, nggak datang. Ini nak tanya. Ini nggak bertanya, cuma foto-foto. Terus terus kita aku bertanya. Jadi minta lah ke profesionalitas saya. Dan pakai judul yang sangat apa yang tendensius. Wali Romandrahum kabur dari di belakang. Siapa yang kabur? Gitu kan? Terima kasih ya. Oke, Bu. Semua profesional. Terima kasih. Kita semua harus menghormati buku. Terima kasih. Sukses Bu. Ini boleh keluar. Bilang keluar kamu mesti di situ. Cuma kita yang tanya yang ada kasus, bukan kita cuma Apa, saksi. Bu? Iya kan? Bapak, rekam itu. Saya hanya saksi ya. Sebagai kewajiban warga negara. Terima kasih untuk teman-teman pers. Silakan tanya kepada pihak kejaksaan, dan saya tahu Anda profesional. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, Bu. Masa cuma Tanya apa? Cuma doang. Apa-apa dah? Cuma apakah ibu dalam keadaan sehat? Ada lagi pertanyaan. Mas satu sih sebenarnya. Tapi semua kan sudah berproses. Minta keterangan bisa langsung ke apa jari atau tim ini. Oke? Dari jam berapa kan di sini tadi saya? Jam 10:30. Ibu keterangan masih tetap sama. Iya, tetap sama, Kalau- tidak ada perubahan. Tidak ada Sama perubahan. sekali. Yang penting itu kooperatif kok. Iya. Oke. Tetap orang sebagai warga negara yang baik mesti hadir dalam pemeriksaan ketika dipanggil sebagai saksi. Kapan mau periksa ulang? Enggak, kurang ini dah terakhir. Terakhir, Ini pemanggilan terakhir. Kita nggak tahu bisa tanya. Oke deh. Yang salah bicara. Yoi, thank you say. Terima kasih. Ya. Berjalan kemana? Hei, berjalan. Hah? Oke deh, dah. Dah.